merubah persepsi orang tentang kolong jembatan. tentang happiness kan. Oh. Bahwa happiness itu bukan lo yang lihat, dia yang merasakan. Dia yang merasakan. Oke. Kita aja yang salah sangka bang. Oh kasihan nih anak kecil ini, cakep-cakep nih tinggal di sini. Ketemu lagi di bincang-bincang ini, kita lanjut. Jadi tadi udah cerita tentang buku-buku dan segala macam. Nah mungkin kita pengen lihat juga nih contoh yang mungkin salah satu contoh aja yuk. Yang mana yuk? Ini. Oke. Ini Pink, warna pink. Warna pink. Sabrina. Ini Sabrina buku yang sangat spesial bagi kami karena ini bukan dari bentuk ya, tapi dari isinya kali ya. semuanya. Dari semuanya. Oke. Dengerin aja deh ya, kita dengerin. Jadi ini tentang Sabrina. Sabrina itu nama anak kecil yang tinggal di kolong jembatan di daerah Jakarta Utara gitu. Oke. Ini pemotretnya Grace, karya Grace. Dan dia motret ini selama kurang lebih 4 tahun. Oke, jadi 3-4 tahunan lah 4 tahun motretnya. motretnya. Ya nggak tiap hari tapi Ya, ada bukunya proses cukup bukunya. lama. Ketika pertama kali datang ke kita gitu. Kebetulan ini proyek kelas gitu. Proyek kelas gitu. Dari rak kelas Dari itu. kelas gitu. Jadi ini ketika masuk ke proyek ini akhirnya kita treatment yang benar. Sebelumnya ini bukunya udah jadi tapi kita Dibongkar lagi. Untuk dibikin yang seperti saat ini. Ini bercerita tentang sebenarnya bercerita tentang keseharian. Kebayang nggak keseharian anak di kolong jembatan gitu. Tapi dia tidak ngomong tentang kesedihan. Dia pengen ngomong tentang happiness. Dunia anak-anak yang indah. Oke. Walaupun environmentnya ya, kayak gitu. Bahwa kita aja sering salah sangka. Ini kolong jembatan bisa dibilang ya, kalau kita lihat kolong jembatan Pasopati kan ya ini lebih utara, kalau lihat foto-fotonya ya begitulah gitu. Ya kayak emang secara selam mungkin daerah. Iya, daerah yang ya kayak bedeng aja, gubuk yang nempel di kolong jembatan. Tapi ini ngasih lihat bahwa dia tuh happy. Bahwa dia ada satu kayak permata, Sabrina dianggap sebagai permata gitu. Karena ya mereka happy gitu. Orang-orang dan Sabrina ini masih ada. Masih ada. Dia masih tinggal di situ juga. Di sana, gitu. Kenapa kita bikin bukunya ini untuk merubah persepsi orang tentang kolong jembatan. Tentang happiness kan. Oh. Bahwa happiness itu bukan lo yang lihat, dia yang merasakan. Dia yang merasakan. Oke. Kita aja yang salah sangka bang. Oh kasihan nih anak kecil ini, cakep-cakep nih tinggal di sini. Dan merasa kalau Sabrina merasa dia itu kayak main kayak kita misalnya di dunia Barbie gitu. Iya. Makanya kita ini bikin bukunya. Tadi saya ngomong tadi ketepatan. Apa yang pengen diungkapkan fotografer itu bisa tercermin di buku ini. Termasuk yang diungkapkan sama si subjeknya juga ya. Iya, subjeknya bahwa ini kita ngomong tentang dunia. Subjek foto-fotonya emang tidak dunia Barbie, tapi pengen orang juga merasa bahwa kesenangan Sabrina, kenyamanan Sabrina itu tampak di buku ini. Iya. Dan memang saya ingat banget ini dulu pameran atau launching bukunya di BCH ya. Di BCH. Itu ada dibikin semacam kayak gua-guaan masuk ke dalam. Itu sebenarnya ngajak kita untuk berusaha happiness juga di situ ya. Happiness. Dan emang ini bukunya kita bikin kayak ya pink gitu, bahwa ya anak-anak pink dengan dunia Barbie gitu. Tapi ada sisi yang menarik juga. Kenapa kita ini bendingnya kita bending yang expose. Ini naked namanya, naked bending bahwa ya di dalamnya itu juga bukan yang sempurna gitu. Tapi bisa kita bungkus jadi sesuatu karya yang menarik gitu. Semua elemen yang ada di buku ini merepresentasikan tadi. Kayak gimana sih struktur kertasnya bisa mencerminkan tadi mood tadi tentang ngebangun mood buat anak-anak gitu. Nah, dan yang menariknya lagi ini bisa tadi buku ini direpresentasikan dalam bentuk pameran yang benar. Jadi buku foto yang bisa jadi pameris yang beriringan. Kita kayak melihat kayak scene dan present, di mana kita melihatkan buku ini dan mempresentkan dengan benar. Kalau melihat pamerannya ini kayak kita emang dibawa ke dunia happiness. Kita tidak ada lampu kelap-kelip gitu dan memang dibikin nyaman gitu. Kita bikin pakai matras, kita kasih lapisan kain biar kita juga merasa bahwa itu yang dirasakan Sabrina dengan lingkungannya yang kumuh gitu. Mungkin kalau
apa ya? Mungkin kalau lebih estetik itu kita bangun miniatur rumahnya sama itu bagi saya malah jadi eksploitatif. Ketika rootnya itu yang kita bisa sampaikan itu kenapa buku ini spesial karena bisa mempresentasikan dua medium itu dengan cara yang berbeda tapi punya root yang sama. Experience-nya berbeda tapi kita merasakan hal yang sama. Siap. Gitu. Jadi buku ini juga ada ini juga dia punya toko buku. Jadi bukan maruk ini orang ini tapi emang punya segala karena emang tadi itu ya karma. Jadi bikin ini karma dapat ini. Akhirnya bikin buku ya mesti punya tokonya kan. So tokonya ada di Red Rose Center ya. Di Pasar Antik Cikapundung. Ada macam-macam buku di sana bisa dilihat, harganya juga nggak terlalu mahal kayaknya kan, terjangkau lah harganya ya, terjangkau. Dan kalau nggak salah juga ini bukan cetakan yang dipublish ribuan, jadi hanya limited ya. Disesuaikan kan? Nah, oke. Karena kita juga mensupport gerakan ini kan self publishing hitungannya. Self publishing yang mereka juga punya kemampuan cetaknya gimana gitu. Self publishing. Ya, jadi kita sesuaikan aja dengan kemampuan dan demand-nya. Oke. Jadi jangan heran kalau tiba-tiba ke Raw bukunya tinggal satu-satu, memang nanti bikin lagi. Bikin lagi. Ada yang pesen yang bikin lagi. Mungkin itu purchasing order PO gitu ya. Jadi emang print order. Bikin butuh modal nggak? Butuh modal di sini. Butuh PO aja kan gitu. PO aja. Modalin sama PO. Jadi nggak ada alasan lagi. Nggak ada alasan. Teman-teman bikin buku. Ya kadang-kadang kan. Klasik gitu. Kadang-kadang selalu bikin, waduh berapa ribu eksemplar nggak ada duitnya gitu kan. Tapi di sini ternyata mulai kebuka bahwa kita cuma mau bikin 5 juga boleh. Gitu kan. Gitu. Nanti tinggal PO lagi aja. Gitu. Sekarang gimana niat? Ya. Itu. Nah teman-teman, jadi kalau tadi udah bicara tentang macam-macam, ini kan buku mesti dijual. Bapak ini juga punya toko, apa namanya? Retro Center. Jadi ada Electronic Center, ini buku center dan segala macam. Di dalamnya macam-macam. Benar. Ada buku, ada apa lagi ya? Ada clothing, ada kopi. Ya, jadi komplit lah gitu. Darah hilang. Jadi cerita toko gimana nih? Apa itu juga karma juga? Iya. Dibilang karma yang indah, kita tuh karmanya nggak akan berhenti kayaknya. Karena banyak hal yang harus kita penuhin kemampuan kita. Karena ya itu tadi kembali lagi bahwa kita pengen membangun satu ekosistem. Berarti harus ada semuanya. Ada semuanya. Dalam skala kecil. RRC, Retro Center. RRC, bukan RRC sono, RRC sini. Republik Rakyat Cikapundung. RRC itu adalah sebenarnya kita sadar bahwa ketika kita memikir sesuatu itu hal yang terpenting adalah ruang. Iya. Harus tersedia ruang. Mau sesederhana apapun, kita harus ada ruang. Biar kita bisa melakukan apapun yang kita mau itu gampang. Betul. Kendalanya kan kita melakukan hal-hal kalau nggak ada ruang susah. Nah, itu yang kita penuhi dulu bahwa kita harus punya ruang. Iya. Nah, ruang apa yang kita pilih? Kita kan harus punya pilihan. Ruang itu juga punya kayak semacam-macam kalau di kita ini. Semacam ideologi ruang itu kayak apa yang kita ingin bangun. Iya. Nah, Retro Center ini kenapa kita milih pasar gitu? Nah, ini Retro Center ini kebetulan kita jadikan tempat membaur. Dan kenapa jadi AOM di tempat membaur ini sebenarnya kolaborasi antara Raw dan Red itu yang punya Angga. Oh, jadi beda-beda ini tadinya ya. Beda brand ketika akhirnya kita harus punya ruang. Ya ayo gitu. Karena kita juga butuh partner yang beragam juga yang berbeda untuk bisa kita menunjukkan keberagaman. Kalau Raw aja yang di sini ntar jadi Raw Center. Raw Center, ya. Raw sentris. Raw sentris. Makanya kita butuh dari awal kita kebentuknya ini harus dibaurkan dulu pengelolaannya. Oke. Akhirnya kita bentuk sama Anda gitu. Retro Center. Kenapa pilihnya kita di pasar? Kebetulan emang Aga punya tempat di pasar ini gitu. Dan kebetulan kita juga punya konsep kita harus di pasar.
Jadi kebetulan mendekati pasar deh. harus di pasar gitu. Karena apa ya, tadi balik lagi bahwa ruang itu harus punya ideologi. Ya, ideologi kita adalah ini sebagai ruang bersama, ini sebagai ruang membaur, ini ruang yang orang tidak punya sekat, dan siapa saja bisa masuk ke sini. Itu konsep ideologi kita itu. Tempatnya juga di tengah kota, jadi emang enak pas gitu ya. Mau hunting, bari ini ngobrol dua sama juragan ini, terus bingung mau hunting, ngobrol, terus hunting bisa langsung ya. Gitu. Sip. Nah itu udah berapa lama? Dari center itu 3 tahun. 3 tahun. Jadi tadi kan raw-nya dulu ya. Raw dulu. Raw dulu. Kalau sebenarnya retro itu sebagai ruang membaur. Kalau raw-nya sendiri punya kantor sebenarnya. Oh udah ada. Udah ada. Kantor dari awal kita udah punya kantor. Memang. Ya. Cuma emang kita butuh tempat untuk bersosialisasi kan. Jadi akhirnya lebih banyak di sini. Kita lebih banyak di retro. Kurang lebih 3 tahun. Dan apa aja yang udah dibikin? Nah, Retro Center itu juga kita jadikan sebagai laboratorium mini ekosistem fotografi. Ceritanya gimana tuh? Laboratorium. Wah, bukan lab cetak, bukan. Nah, Oke. Laboratorium dalam artian luas gitu. Jadi tempat menggodok semua aktivitas. Yang jadi, menimbulkan karma-karma itu. Karma yang lain, tapi pasti banyak karma-karma yang lain dari apa yang kita lakukan di sini. Ya, Retro Center ini sebagai tempat bermain. Kita harus bertanggung jawab dong, menjerumuskan orang dalam aktivitas yang non motret. Kita harus menyediakan ruang bermain. Nah, ini sebagai ruang bermain, penciptaan apa yang kita. Jadi sebenarnya kalau misalkan tadi ini bisa juga yang bukan pemotret tapi dia seneng ngedit foto gitu, bisa banget. Jadi emang nggak foto tok ya, bukan fotografer tok gitu. Ataupun orang yang tidak tertarik karena sering lihat nongkrong di sini apa sih gitu. Jadi ikut-ikutan. Oke, menarik. Itu buka tiap hari? Buka tiap hari. Dan ya karena apa? Jadi mulai biar masih balik dalam format yang kecil. Retro Center sudah menjadi tempat tujuan orang-orang untuk ketika fotografi teh. Pokoknya mau tahu soal foto di Bandung keren. Sudah mulai terbentuk. Nah, akhirnya kita punya tanggung jawab ketika orang udah kesini lagi. Kita harus banyak menyediakan ruang bermain di sini. Karena kita harus ada galeri, pameran ada galeri. Galerinya cukup kecil ya, tembok tok gitu di sisi toko, tapi pamerannya menarik sebenarnya. Ya. Gitu kan. Jadi menginikan juga pandangan orang terhadap kalau mau pameran harus di galeri, enggak juga di gang juga bisa. Gitu. Atau kita punya gagasan yang menarik. Nah, tadi ketika ruang udah punya ideologi, mau sederhana apapun tempatnya itu bisa menarik orang. Karena akan dianggap sebagai ini ada gagasan baru. Jadi memang menariknya di RAW ini pokoknya apapun yang lu mau kerjakan dengan fotografi itu ada gitu. Jadi sampai ke tempat pameran, tempat jual, tempat bikin buku, tempat konsultasi, tempat belajar di reklas sampai pada akhirnya kita kayak punya ya karena masih keterbatasan ruang gitu. Sebenarnya kita pengen ini lengkap, ruang bermain kita itu lengkap. Sebenarnya udah lumayan lengkap gitu. Cuma beberapa item yang belum kita lengkapin karena kita belum punya tempat yang representatif sebagai art shop. Yang menjual karya-karya hasil bermain, ya. Masih nyangkut sama toko kita yang kecil, makanya kita pengen ada yang khusus yang jadi semua hulu sampai hilir itu ada di situ. Walaupun dalam skala kecil. Ada apa kemarin? Koperasi ya? Koperasi. Ajaib lah pokoknya dia mah. Segala ayak. Nah itu beda lagi. Nanti kita ceritalah nanti next. Kalau nggak kebanyakan ini. Tapi minimal dari segala macam itu kegiatan ternyata yang paling dulu sempet itu kalau itu jadi agenda tahunan Bandung Fotoman juga kan? Bandung Fotoman. Nah itu sekarang bakal ada lagi. Cerita dikit lah, sedikit. Bandung Fotoman itu gaya-gayaannya awalnya adalah CSR-nya kau kan? Oh. Gaya-gayaannya gitu. Gaya-gayaannya karena kita sangat peduli terhadap dunia pendidikan, akhirnya kita mengendorse kampus fotografi Unpas untuk membuat festival foto. Itu tahun 2013 kan. Awalnya 2013 kita pengen ada satu festival foto yang sebenarnya menjawab kritik yang cukup pedas dan
belum ada jawabannya sampai Iya. sekarang mungkin kan, bahwa apa sumbangsih dunia pendidikan fotografi terhadap masyarakat fotografi Indonesia. Nah akhirnya kita bikin satu festival yang menjawab ini loh, kita punya sumbangsih melalui festival ini. Itu pun dari kocek sendiri atau Kocek sendiri kan? kocek sendiri bisa gitu ya. Ya akhirnya emang intinya dulu ugal-ugalan banget gitu, kita kerja setahun dihabisin di akhir tahun gitu. Itu Jadi hasil segala macam yang keliling pustaka dan sebagainya kerjaan kita setahun dan kita CSR kan di akhir. Di akhir. Awal tahun bikin yang baru lagi. bikin kerjaan yang baru Yang baru lagi. Nah yang bulan tahun ini jadi tahun, insya Allah jadi. Tahun ini adalah pelaksanaan yang ke-6 ke-6 ya. setelah kita vakum selama Ya, gara-gara hampir kemarin. 4 tahun lah. Ya, 4 tahun. 4 tahun kita akhirnya Coba lagi bikin. coba lagi bikin Lihat. karena nampaknya tidak ada keriaan di dunia fotografi. Karena Bandung Fotografi Month adalah ngomong tentang keriaan fotografi. Nah itu apa aja sih isinya si Bandung Fotoman ini? Bandung Fotoman itu sebenarnya lebih banyak ngomong tentang edukasi sih kan. Baik. Edukasi gitu, konten-konten yang berisi tentang edukasi. Intinya pasti ada pameran. Pameran itu tapi pamerannya kayak gimana sih gitu. Karena pameran yang di BPM adalah pameran yang pasti setiap tahun akan berubah. Setiap tahun Orang akan tahu tahun depannya BPM kayak apa sih. berubah lagi. Berubah lagi. Karena apa? Biarpun kontennya tentang pameran kita punya, karena ini event tahunan, orang biar punya experience tiap tahun tuh ada ya bisa ada bekas jejak lah ya. Iya, gitu karena ya. kalau ngomong tentang BPM, pamerannya pasti tidak pernah di suatu galeri yang normal. Ya. Kita Pasti pameran itu. dulu pas gedung gas belum banyak diaktifasi Ya, oleh kita. ya Pameran masuk. di gedung gas pertama Itu 2013 ya. pertama-tama BPM. Jadi babat alas sama babat hantunya, usir hantunya gedung gas itu kita dulu. Iya Nah, ingat. tiap tahun pasti kita berubah. Ada dulu di Eropi, di bawah, terus kita pameran menggunakan bus, Di Klik Square juga pernah. di Square, yang memang tempat-tempat yang memang orang tidak akan menduga, oh ini kesini, tahun ini di mana, tahun ini di mana. Jadi biarpun Nah yang tahun ini kebetulan karena karena apa ya, kita pengen juga bahwa kita punya manfaat bagi banyak orang, terutama di lingkungan kita tetangga. Tetangga sini kita bawa keriaan, akan kita bawa di tempat kita di lantai 3 Pasar Antik Cikapundung. Jadi semua venue kita akan menggunakan area Cikapundung sini. So nggak ini pokoknya ke Cikapundung. Pasti nemu sama Bandung Fotoman. Itu kapan? Tanggal 16 Oktober sampai 16 November. Tuh minggu depan. Minggu depan, 2 minggu lagi. 2 minggu lagi. Jadi isinya emang hampir 15 event lah. Dalam jangka waktu sebulan. Dia ada waktu ya. Ada waktu. Indoor semua. Indoor outdoor. Outdoornya Outdoornya kayaknya di depan, di sebelah trotoar Jalan Soekarno, tapi itu masih tentatif karena PPKM. hujan. Iya. Kayaknya akan kita Tarik ke dalam. sini. Tunggu aja. Bandung Fotoman 2021 tanggal 16 mulainya. Apa aja yang terlibat di situ nanti? Banyak banget, karena ngomong Bandung Fotoman itu adalah ngomong tentang pertemanan kan. Gimana? Atau banyak berarti? Iya, jadi gimana kita berterima kasih ke teman-teman sebenarnya. Sama, ya akhirnya ngomong Bandung Fotoman adalah sebenarnya keriaan pertemanan kita gitu, merayakan pertemanan kita gitu. Jadi semua komunitas, hampir semua komunitas yang memungkinkan kita diajak undang, bukan yang kita tidak undang belum kita ajak, yang memungkinkan dulu aja. Karena ya uniknya BPM itu adalah disiapkan tidak jauh-jauh hari ya. Selalu ngomong H-30 kita siapkan. Jadi siap gitu, bukan berarti teman-teman kita yang tidak diajak itu bukan kita tidak ajak gitu. Kita mah dah hidup di Bandung, jadi kutukan sangkuriang we terusnya. Udah deket. BPM itu bisa challenge BPM itu gimana kita mau bikin event yang tentang waktunya nggak lama. Oke, kayaknya udah banyak pisan kita ngobrol, nanti mungkin disambung dengan yang karma-karma lain dari Rau, pasti bakal banyak lagi. Kalau nggak salah udah mulai masuk juga merambah ke dunia fana yang MFT itu dunia NFT gitu. Itu nanti ceritanya
Pokoknya kayaknya sekarang kita cukupkan dulu. Jangan lupa subscribe Kanvas Kosong. Dan terima kasih buat kami Print, buat Kang Wahyu tempatnya. Ini tempatnya termasuk Retro Center. Lingkungan Retro Center. Oke, sampai ketemu. Salam Cekrekes, tetap sehat. Sebenarnya satu harapan kita itu cepat pensiun. Dalam artian kita harus cari tempat pensiunnya dulu gitu. Harapan kita satu, punya museum. Tempat pensiun kita. Museum fotografi. Karena ngomong apa yang kita lakukan ini percuma kalau kita tidak punya tempat yang menceritakan peradaban kita. Nah, makanya harapan saya adalah punya museum. Setelah itu ya sudah, saya akhiri kutukan. Cukup di situ gitu. Bahwa kami akan pensiun di museum. Jadi apa yang kita lakukan sebenarnya kita arahkan untuk berakhir di museum. Good. Ya itu juga satu hal yang penting sih sebetulnya, karena dengan ada museum kan jadi orang pada tahu dan sebagainya ya. Sama satu lagi harapan kita adalah meregenerasi. Nah itu juga penting. Kalau enggak nanti berhenti gerakannya. Sebelumnya jangan lupa di like, subscribe. Kita ada di YouTube, di podcast, di Spotify, dan di Instagram. Jadi informasi bisa dilihat di Instagram kanvaskosong.id. Salam Cekrekes.